Bertemu lagi dengan Alvin SW. Kali ini saya bersama Joy. Ini YouTube Joy. Nah, kenapa saya bersama Joy? Karena kami akan membahas tentang tips imunisasi saat pandemi. Ya, kami tahu banyak sekali orang yang was-was ya kalau harus ke rumah sakit. Apalagi kalau nggak sedang sakit. Jadi kalau nggak terpaksa banget gitu, mending nggak ke rumah sakit gitu ya. Tapi gimana dong kalau si baby waktunya imunisasi? Ya, bagi orang tua yang punya anak 0 sampai 2 tahun itu masih butuh imunisasi banget ya. Bahkan sekarang Joy ini umur 20 bulan dan kami sampai sekarang masih hampir tiap bulan datang ke rumah sakit untuk vaksin. Nah, jadi kami mau memberikan tips bagaimana imunisasi saat pandemi. 1. Kita harus membuat janji dulu. 2, 3. Misal dengan cara telepon atau dengan cara online gitu, tinggal klik jadi deh jadwalnya. Jadi biasanya di rumah sakit atau di puskesmas bisa banget kita membuat janji dulu seperti itu. Nah, ketika kita sudah membuat janji, kita sudah tahu hari apa, pukul berapa saya harus datang ke rumah sakit, sehingga kita tidak perlu antri lama, tidak perlu menunggu, tidak perlu bertemu banyak orang dan khawatir yang lainnya. Begitu. Yang kedua adalah pilih tempat imunisasi yang tepat. Nah, kita berhak memilih di mana kita akan melakukan imunisasi. Sebenarnya boleh saja mau di rumah sakit, puskesmas, di tempat praktek dokter, mau di drive-thru itu sah-sah saja. Tapi kita harus pintar-pintar memilih. Kalau misal memilih di rumah sakit, pastikan di tempat itu tempat imunisasinya pastikan di rumah sakit itu tempat imunisasinya dibedakan antara tempat imunisasi dan poli-poli yang lain. Atau sama saja di puskesmas juga seperti itu. Kenapa harus dibedakan? Karena kita tidak bisa membawa anak yang sehat itu bergabung dengan orang-orang yang sedang sakit. Kadang-kadang kan poli-poli anak, poli jantung, poli dan lain-lain itu berjejeran gitu ya. Nah, sebisa mungkin kita harus pilih tempat vaksinnya itu dibedakan. Jadi biasanya pihak rumah sakit pun sudah memikirkan hal itu. Ada yang kemudian memindah poli anak atau tempat vaksin itu di tempat yang lain, misal di yang lebih pojok atau di lantai yang lain. Bisa juga berupa drive-thru gitu. Nih teddy bear. Jadi kita harus pintar-pintar memilih tempat untuk imunisasi anak. Yang ketiga adalah hindari kerumunan. Jadi kadang-kadang di rumah sakit atau tempat lain itu kan kayak harus nunggu, harus di ruang tunggu dan itu ada banyak orang asing yang kita nggak kenal gitu. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, sebisa mungkin baby tidak berada di kerumunan. Bisa jadi kita membawa baby itu ke tempat pojok gitu yang nggak banyak orang, atau misal ke taman, misal mending dia ketemu dengan tanaman-tanaman, kupu-kupu daripada ketemu sama banyak orang asing begitu. Kemudian yang keempat adalah hindari menyentuh benda-benda yang umum. Misal, jadi kalaupun kita harus membuka pintu, ya sebisa mungkin tidak membuka pakai tangan, karena tangan kita ini nanti kan dipakai buat pegang-pegang baby. Jadi bisa buka pakai siku, bisa buka pakai kaki dan lain-lain. Jadi itu salah satu solusinya begitu. Kemudian yang kelima adalah kita mengenakan masker, face shield dan kawan-kawannya itu. Nah, itu tidak hanya untuk orang dewasa tapi juga untuk si baby. Kalau misal babynya masih bayi banget ya, masih harus digendong atau ditaruh di stroller, itu kita bisa menutupi stroller atau ketika kita menggendong. Atau kalau misal babynya sudah besar seperti ini, udah bisa jalan, sudah bisa lari kemana-mana, kita bisa memakaikan masker. Kalau Joy sih baik-baik aja ya dia pakai masker dari awal sampai akhir, dia mau-mau aja gitu. Tapi ya kadang ada juga baby yang nggak mau dipakein masker. Nah itu bisa pakein face shield, atau kalau misalnya kesusahan kita juga bisa pakaikan topi yang ada face shieldnya. Macam-macam lah caranya untuk menghindarkan virus. Begitu. Nah, itulah 5 tips dari kami dan ada tambahan 5 tips lagi yang kami dapat dari Ikatan Dokter Anak Indonesia.
iklan ya. Nah, 5 tips dari Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah: yang pertama, kita harus melihat riwayat kontak fisik. Sebelum berangkat vaksin itu orang tua dan anak harus dipastikan selama waktu dekat ini ada kontak fisik dengan orang asing tidak. Maksudnya orang yang kita tidak benar-benar tahu bagaimana riwayat kontak fisiknya begitu. Kalau memang misal besok adalah waktunya vaksin untuk baby, terus baru kemarin saya ada meeting dengan orang asing gitu, misal saya ada kontak fisik dengan siapa gitu misal, yang bagi kita itu kurang aman, maka bisa ditunda dulu karena kurang bagus untuk keadaan baby. Yang kedua adalah jadwal imunisasi. Itu sama sih, udah saya bahas ya tadi ya. Teddy bearnya dipakein bando. Yang ketiga, jangan langsung pulang ketika selesai vaksin. Lah, kok gitu? Kan harusnya langsung pulang. Ada yang berpikir seperti itu. Nah, menurut tips dari IDAI, kenapa nggak langsung pulang? Minimal tunggu 30 menit dulu. Nah, selama menunggu 30 menit nggak langsung pulang itu, untuk memastikan setelah diberi vaksin, si baby itu nggak ada reaksi-reaksi tertentu. Kalau memang sudah aman, babynya nggak ada reaksi tertentu, baru bisa pulang dengan tenang. Yang keempat adalah jumlah pengantar. Jadi kadang-kadang kan cucu pertama gitu ya, lagi senang-senangnya, terus orang tuanya mengantar, kakek neneknya, sepupunya mau ikut juga. Usahakan orang tuanya aja lah yang mengantar vaksin gitu, jangan terlalu banyak orang. Yang kelima adalah prinsip pencegahan penularan. Jadi ya kita harus aware, pakai masker atau face shield, cuci tangan, pulang juga langsung mandi, ganti baju. Jadi kita putuskan penularan itu dari diri kita sendiri. Begitu. Ya, semoga bermanfaat tips dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.